mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2021. Perkenalkan, saya Nenal Farizal Ardi dengan NIM 108 sebagai Ketua Kelompok 1. Dan saya Sela Deliana Putri dengan NIM 002 sebagai Sekretaris Kelompok 1. Adapun rekan-rekan saya yaitu Saya Tiara Putri Hartati dengan NIM 114. Saya Ina Dewandira dengan NIM 014. Saya Alisa Indah dengan NIM 050. Saya Risnali dengan NIM 003. Saya Ahmad Yusuf dengan NIM 044. Pada dasarnya, pasar modal tidak beda jauh dengan pasar tradisional karena tersedia penjual, pembeli, dan transaksi jual-beli. Pedagang di pasar modal disebut juga emiten, dan pembeli di pasar modal disebut juga investor. Sehingga pasar modal dapat diartikan suatu mekanisme yang mempertemukan antara emiten dan investor untuk memperjualbelikan modal. Secara umum, pasar demikian disebut dengan bursa, sedangkan modal diperjualbelikan disebut dengan efek atau sekuritas. Sehingga pasar modal di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sejarah pasar modal awal dibangun cabang Bursa Efek Amsterdam pada tahun 1912. Pasar modal Indonesia mati suri di tahun 1958. Pemerintah membangun Bapepam pada tahun 1977. Lahir Bursa Efek Surabaya pada tahun 1989. Swasta Nis Batch tahun 1992. Pada tanggal 30 November 2007, BEJ atau Bursa Efek Jakarta dan BES Bursa Efek Surabaya resmi membangun dan menggantikan nama menjadi BEI, Bursa Efek Indonesia, mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007 hingga saat ini. Fungsi pasar modal terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Di dalam fungsi ekonomi, pasar memberikan fasilitas yaitu mempertemukan dua kepentingan. Yang pertama, pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor, dan yang kedua, pihak yang membutuhkan dana atau emiten. Di dalam fungsi keuangan, pasar modal memberikan fasilitas berupa imbalan kepada si pemilik dana atau investor sesuai dengan karakteristik investasi yang dia pilih. Selanjutnya, ada tujuan dari pasar modal, yaitu menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi kesempatan untuk memiliki perusahaan serta mendapat keuntungan atau laba. Agar jual beli dalam pasar modal dapat berjalan dengan aman, teratur, dan efisien, maka dibutuhkan beberapa pihak di dalamnya. Yang pertama yaitu Bursa Efek Indonesia, yang kedua Lembaga Clearing dan Penjaminan Keuangan, dan yang ketiga Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ketiga pihak tadi disebut sebagai Self-Regulatoring Pasar Modal Indonesia yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut sebagai OJK. Terdapat juga pelaku pasar modal diantaranya yaitu perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, investor, dan yang terakhir yaitu emiten. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar modal. Yang pertama itu ada pasar perdana. Yang kedua itu ada pasar sekunder. Yang pertama itu ada pasar perdana. Apa sih pasar perdana? Pasar perdana adalah pasar yang memperdagangkan efek-efek untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Lalu ilustrasi skema transaksi di pasar perdana itu bagaimana sih? Yang pertama itu investor mengisi formulir pemesanan pembelian saham dan melakukan setor dana ke rekening dana nasabah di perusahaan efek. Kemudian menyerahkan FPPS, lalu bukti setor serta identitas diri. Yang kedua itu ada perusahaan efek yang menyerahkan FPPS ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek untuk mendapatkan penjatahan saham. Lalu yang kedua itu ada pasar sekunder. Pasar sekunder itu merupakan kelanjutan dari pasar perdana yang
di mana pasar sekunder ini efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek lalu diperjualbelikan. Terus bagaimana ilustrasi dalam transaksi di pasar sekunder? Yang pertama itu transaksi pada pasar sekunder dilakukan di bursa efek melalui perantara perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Lalu yang kedua itu investor yang ingin membeli saham akan melakukan perintah pembelian atau order beli melalui perusahaan efek, diantaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal pembelian, dalam lot dan harga pembeliannya. Yang ketiga itu ada investor yang ingin menjual saham akan melakukan perintah penjualan atau order jual melalui perusahaan efek, diantaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal penjualan, dalam lot dan harga penjualannya. Yang keempat itu ada order yang masuk selanjutnya akan ditampilkan di sistem perdagangan bursa dan juga bisa dilihat pada sistem milik perusahaan efek. Yang kelima itu apabila order beli telah bertemu dengan order jual di sistem perdagangan bursa, maka transaksi tersebut telah menjadi yang telah terjadi atau matching. Selanjutnya perpindahan aset dan pembayaran akan difasilitasi oleh Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI dan Kustodian Central Efek Indonesia. Yang keenam itu untuk pembelian investor harus menyetor sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Yang ketujuh itu ada untuk penjualan. Investor akan menerima pembayaran maksimal 2 hari setelah transaksi. Yang ke-8 itu dalam hal terdapat libur, maka yang diperhitungkan adalah hari bursa kerja. Produk pasar modal yang pertama ada saham. Saham ini bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil investasi bersifat variabel tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya. Saham ini mempunyai keuntungan yang dimana pemegang saham mendapat tambahan modal atau capital gain dan memperoleh dividen. Selain itu juga saham mempunyai risiko yang dimana tidak mendapat dividen, tidak mendapat tambahan modal, bahkan perusahaan bisa dikeluarkan dari daftar bursa. Yang kedua ada obligasi. Obligasi ini adalah efek berbasis surat hutang yang memberikan investasi bersifat tetap selama periode tertentu, bisa dari perusahaan korporasi atau dari pemerintah. Keuntungannya yaitu investor mendapatkan kepastian jumlah yang akan diterima pada saat jatuh tempo dan memiliki hak klaim pertama jika emiten diikuidasi. Yang ketiga itu ada reksadana, wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek dan manajer investasi. Selanjutnya ada keuntungan dari reksadana sendiri yaitu tingkat pengembalian yang potensial dan pengelolaan dana oleh manajemen profesional. Halo semuanya, kami dari mahasiswa UIN Jakarta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di program studi manajemen ini kita sedang berada di Bursa Efek Indonesia. Kedatangan kemari untuk mengeksplor tentang pasar modal. Sekarang kita bersama narasumber yaitu dengan Pak Dery dari IDX Islamic. Halo Pak, selamat siang. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah. Nah, sudah selesai pekerjaannya Pak? Oh belum, ini baru dimulai. Ya, datang kemari teman-teman ya, di sini juga ingin tahu sih Pak secara mendalam tentang pasar modal gitu Pak. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, pada pasar modal ini nggak cuma konvensional aja teman-teman. Jadi ada namanya pasar modal syariah juga sama seperti lembaga bank lainnya. Betul ya Pak ya? Betul. Untuk tahun ini ya Pak ya, kan 2023 itu pasca Covid gitu ya Pak. Jadi udah mulai recovery kembali dari Covid. Menurut Bapak perkembangan dari pas Covid sama pasca Covid itu gimana Pak? Terkait pasar modal. Sebenarnya perkembangannya tetap bagus. Yang ada adalah tantangan yang berubah gitu ya.
Anda pas COVID, Anda pasti nggak nongkrong, ya kan? Pas COVID Anda pasti nggak nongkrong. Duitnya ada nggak? Ada, dipakai buat investasi. Sekarang COVID-nya udah kelar, bisa nongkrong lagi nggak? Bisa. Duit investasinya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah sedikit. Nah ini tergantung Anda gitu ya. Ini tantangannya Anda bisa nggak gitu ya, mengalokasikan sebagian uang jajan Anda untuk masa depan Anda, untuk belajar investasi. Jadi kalau ditanya, Pak gimana ke depannya? Sebenarnya setiap tahun selalu ada tantangannya kok. Entah itu COVID, entah itu krisis, entah krisis utang, entah masalah kemunduran satu sektor, misalnya ada problem perang dan lain sebagainya. Selalu ada masalah kok. Cuman tinggal dari kitanya bisa nggak menghadapi tantangan ini dengan konsisten berinvestasi gitu ya. Minimal teman-teman investasi itu punya tujuan tersendiri. Teman-teman harus set tujuannya itu apa. Misalnya tujuan saya buat apa gitu ya, misalnya buat minimal saya pas lulus saya nggak ngerepotin orang tua, itu udah bagus gitu ya. Jadi kita pas lulus kita nggak minta lagi sama orang tua gitu ya. Itu hasil dari investasi kita. Menurut Bapak ya, ada sih resiko yang terjadi saat berinvestasi di pasar modal, dan adakah alternatif instrumen lainnya sih? Nah, risiko di semua investasi itu pasti ada, termasuk di syariah. Selalu ada. Jangan bilang bahwa syariah harusnya nggak ada risiko gitu ya. Itu keliru total gitu ya. Di mana-mana yang namanya investasi itu hampir semua modelnya adalah jual beli. Anda jadi penjual gitu ya, Anda jadi pembeli, selalu ada risiko yang Anda jadi penjual aja nih. Jual apa deh? Nggak usah jual saham gitu ya. Jualan bakwan kek, jualan es krim kek gitu ya. Itu pasti untung nggak? Nggak ada kata pasti. Ada risiko nggak kejual semua nggak? Selalu ada. Misalnya jualan es krim, tahu-tahu hujan. Kejual semua nggak? Ya pasti enggak. Selalu ada risiko. Nah, jadi kalau misalnya dalam investasi, risiko paling besar yaitu rugi. Risiko paling besar tuh rugi. Apa coba penyebab ruginya? Nah ini banyak. Ruginya gara-gara perusahaannya bangkrut, ruginya gara-gara memang perusahaan nggak bagi dividen pun itu udah rugi. Kita udah pegang sahamnya tapi perusahaan gagal mencetak laba, terus kita nggak dapat apa-apa selama itu. Karena apa? Karena yang namanya juga dividen, pembagian hasil. Kalau rugi apa yang mau dibagi gitu ya. Jadi risiko paling besar adalah rugi. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita cari saham yang bagus lah, cari perusahaan yang sehat, cari perusahaan yang konsisten memberikan dividen, cari perusahaan yang sesuai dengan syariah. Jadi kalau misalnya risiko itu tidak bisa dihindari, yang bisa dilakukan adalah mengelola risikonya. Kalau kita misalnya cukup agresif terhadap risiko, oke, kita bisa pilih saham-saham yang misalnya second liner atau third liner. Tapi kalau misalnya kita agak takut sama risiko gitu ya, kita hanya beli saham-saham yang boleh dibilang defensive stock, atau misalnya saham-saham yang relatif jauh lebih konsisten ada di LQ45 atau di Jakarta Islamic Index, atau misalnya saham-saham lainnya yang sebenarnya punya kinerja konsisten walaupun pergerakan harga sahamnya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau ditanya alternatif lainnya banyak selain saham, ada sukuk, ada reksadana gitu. Nah dengan kita melakukan diversifikasi maka tingkat risiko jadi jauh lebih rendah. Bagaimana sih ini Pak tanggapan Bapak nih terkait di isu masyarakat tentang investasi bodong ini Pak? Kan pasti masyarakat takut dong untuk berinvestasi, takut duitnya dibawa kabur lah atau apa. Pasti kan jadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Ya. Gimana Pak? Jadi gini teman-teman, investasi bodong kalau teman-teman belajar ekonomi gitu ya. Menurut saya kan waktu belajar ekonomi teman-teman kenal dead wage loss nggak? Dead wage loss itu sebenarnya sejumlah potensi gitu ya, dalam GDP yang sebenarnya nggak ada sama sekali, nggak kerasa sama sekali, nggak kelihatan atau hilang atau bocor gitu ya, di perekonomian kita ini. Contohnya gini teman-teman, kalau misalnya kita lihat gitu ya, sukuk itu mungkin udah sekitar 200 triliun dari 10 tahun yang lalu tuh udah 200 triliun sukuk loh, 200 triliun bisa biayai hampir 6.000 project di 34 provinsi plus UIN, madrasah dan lain-lainnya. Udah banyak yang dapat dana sukuk 200 triliun. Sekarang berapa investasi bodong tipunya? Lebih dari 100 T. Bayangin 100 triliun itu kalau kita semua beli cilok itu satu Indonesia dapat gitu kan. Tapi problemnya 100 triliun itu adalah hasil penipuan. Statistik yang paling baru lagi, jumlah investor perempuan di Indonesia 37% doang, sedikit gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya perempuannya nggak bisa ngatur uang?
ketipu investasi bodong, karena memang banyak korban investasi bodong perempuan. Betul. Pemahaman terhadap keuangan itu penting, buat laki-laki aja penting, apalagi buat perempuan, karena perempuan yang nanti pegang uangnya. Nah ini makanya dari sinilah kita sadar gitu ya, oh PR kita masih banyak nih, kita sebagai anak muda jangan sampai deh gitu ya nggak ngerti cara ngatur uang. Nah Anda bisa dibilang bisa ngerti ngatur uang kalau Anda paham 3 hal: nabung, asuransi, investasi. Satunya nggak ada gitu ya, itu belum bisa ngatur uang. Ah Pak, nggak ngerti asuransi, saya cukup nabung dan investasi. Kalau sakit gimana? Kan harus punya asuransi gitu ya. Ah saya nggak usah investasi, saya nabung aja, nggak bakal kekejar. Lu pengen DP rumah, caranya nabung, percaya sama gua. Kalau misalnya gaji lu segitu-gitu aja, pasti nggak bisa ngejar. Harus pakai investment gitu ya. Karena nabung itu tujuannya memang buat nyimpen, bukan untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi investasi itu tujuannya untung. Termasuk syariah, jangan bilang bahwa syariah untungnya di akhirat. Nggak ada yang kayak begitu. Syariah untungnya harus di dunia juga. Biar apa? Ya biar tujuan keuangannya tercapai. Nah tujuan keuangan tiap orang beda-beda. Ayo Pak, sebelum closing nih Pak, ada tips-tips nggak sih Pak buat anak muda zaman sekarang nih, generasi muda masa kini untuk berinvestasi syariah Pak? Ya, jangan hedon, itu yang pertama. Jangan hedon, banyak guys. nongkrong. Jangan hedon, Itu yang kedua. Yang ketiga, mulailah investasi. Kenapa? Karena memang teman-teman kalau nggak mulai dari pas muda gitu ya, terus teman-teman misalnya udah lulus dari UIN, kan rata-rata anak UIN sukses-sukses gitu ya. Amin. Itu kamu kalau misalnya nggak ngerti investasi, terus kerja nih deh jadi mas-mas atau mbak-mbak SCBD gitu ya, gajinya 2 digit gitu ya, tapi Anda nggak ngerti investasi, apa yang kepikiran di kepala? Anda yang biasa makan sehari 2 kali, karena kan rata-rata mahasiswa gitu kan, makannya menjelang siang dan menjelang malam gitu kan, 2 kali saja biar hemat gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah ketika Anda lulus dari UIN gajinya 2 digit di SCBD, apa yang kepikiran di kepala Anda kalau Anda nggak ngerti investasi? Mungkin foya-foya ya Pak. Foya-foya, it's shopping time baby, Yeah. gitu kan? Apa yang dilakukan gitu ya? Kalau punya duit di rekening, punya kita sendiri, nggak minta ke orang tua, yang kepikiran tuh belanja, ganti iPhone, beli Air Jordan dan segala macemnya gitu ya. Bukannya nggak boleh, gitu ya. Itu boleh dan sebenarnya harus dilakukan buat self reward gitu ya. Tetapi teman-teman kalau misalnya buat apa gaya, tapi misalnya rekeningnya nggak punya, rekening saham nggak punya, rekening bank tipis gitu ya. Udah tahu jelas-jelas budget terbatas, perutnya papan atas, makannya mahal-mahal gitu ya. Jadi teman-teman harus dilakukan tadi gitu ya, harus dilakukan mulai belajar investasi. Mulai dari sekarang Pak. Mulai dari sekarang. Ya, istilahnya kalau udah good looking, good reckoning, good investing ya Pak. Iya. Betul banget. Nah, Bagi Anda yang kalah fisik, kalah topik, kalah asik gitu ya, deal with that gitu ya. Terima kasih Pak Dery atas sharing session lah ya, edukasi tentang pasar modal khususnya di bidang syariah gitu. Nah ya buat teman-teman ya mulai dari sekarang lah untuk berinvestasi, apalagi ya mau aman dan halal dan berkah ya Pak, bisa di pasar modal syariah ini. Karena jangan takut lagi untuk mulai berinvestasi. Kalau bukan dari sekarang kapan lagi ya Pak. Terima kasih Pak atas edukasi yang telah diberikan. Ini dari Pak Dery Yustria sebagai spesialis pengembangan bisnis syariah dari divisi pasar modal syariah. Gimana tuh contohnya? Terima kasih Pak atas edukasinya. Ya, sama-sama. Maaf. Berikut ini adalah salah satu contoh perusahaan sekuritas di bidang pasar modal. RHB Sekuritas adalah salah satu layanan atau perusahaan sekuritas ternama yang umum dijadikan sebagai pilihan berinvestasi oleh para investor di Indonesia. Perusahaan sekuritas ini adalah anak perusahaan dari perusahaan asal Malaysia. Di Indonesia, RHB Sekuritas hadir pertama kali di tahun 1990. Awalnya, perusahaan tersebut memiliki nama OSK Nusadana Securities Indonesia dan telah sukses menjadi salah satu layanan atau perusahaan sekuritas ternama di dalam negeri. PT RHB Sekuritas Indonesia memiliki izin perantara pedagang efek melalui SK Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPAM pada tahun 1992 dan izin penjamin efek pada tahun 1997. PT RHB Sekuritas Indonesia juga terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan.